Bagaimana kalau kita inputnya datanya itu float, apa yang terjadi gitu ya. Assalamualaikum. Halo Sobat OSL, jumpa lagi dengan Bang Rajo di channel YouTube One String Lab di playlist tutorial C++ untuk siswa SMA, SMK. Pada playlist ini, Bang Rajo akan mengajarkan bahasa pemrograman C++ secara perlahan-lahan agar dapat dimengerti oleh para pemula. Pada video kali ini, Bang Rajo akan menjelaskan mengenai menerima input dari keyboard. Oke, kita akan mulai. Oke, kita akan bikin kode programnya dulu ya. Nanti Bang Rajo akan jelaskan setelah kode programnya selesai ya. Oke, kita save dulu. Misalkan kita save. Oke ya. Nah, Bang Rajo akan jelaskan. Pertama, di line pertama ini include IO stream biasa kita gunakan karena kita akan menggunakan cout. Nah, using namespace std ini agar penulisan kode-kode program kita lebih sederhana ya. Kalau kita tidak menggunakan ini, maka nanti std-nya perlu ditulis lagi di setiap perintah ya. Karena biar tidak pakai terus ini ya. Nah, kemudian integer main biasa standar. Nah, seperti yang sudah Bang Rajo jelaskan bahwa kode program kita itu di sini ya, di dalam main, di antara kurung kurawal. Pertama kita deklarasikan variabel. Jadi ini kita mendeklarasikan variabel, deklarasi variabel ya. Nah, variabel yang kita deklarasikan namanya x dengan tipe data integer. Berarti data-data yang diinputkan ke dalam x itu harus integer ya. Kemudian kita cout ya, cout kita Barajo beri keluaran dulu ya. Nah, ini cout ini memberikan tulisan berikan nilai x ya, seperti itu. Ya untuk tampilan aja. Sehingga kita user mengerti bahwa kita diperintahkan memberikan sebuah nilai gitu ya. Nah, kita dapat perintah baru yang namanya cin. Cin ini artinya masuk ya. Jadi kita memberikan nilai kepada x. Nilai x dapat dari mana? Dari yang user inputkan. Misalkan 89 maka x berubah menjadi 89 gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang bagian ke-11 itu adalah untuk menampilkan nilai x yang sudah diinputkan ya, seperti itu. Oke, sekarang Bang Rajo akan modifikasi kode programnya. Misalkan kita buat y gitu ya. Berarti ada 2. Berarti kita copas saja ini ya. Pas. Berikan nilai y. Kalau yang di dalam petik ini bebas ya. Jadi jangan, oh itu harus y ya. Enggak. Karena ini x gitu ya. Bukan. Enggak. Beda, bebas. Yang harus sama dengan nama variabel yang ini ya. Nah ini berarti harus y. Nah boleh ini kita ganti yang lain kalau deklarasi variabelnya bukan itu ya. Kalau di sini kan kenapa x? Karena dia x variabel kita. Kenapa y? Karena kita y di sininya. Seperti itu. Oke, kalau kita running ulang, ya berarti kita akan 2 kali menerima input ya. Kan? Eh, apa sih nilai y-nya nggak ada ya? Cin x cin y. Oh ini nih. Ini nih si outnya x-nya belum kita buat ya. Ini, sorry. Nah ini ya. Nah ini. Oke, kita running. Kita tutup dulu. Running ulang. Set.
Oke, di sini kita lihat X misalkan 87. Nah, ini kenapa dempet nih? Nah, ada yang ingat gimana caranya supaya nggak dempet? Berarti di sini kita kasih perintah slash n gitu ya. Oke, kita ulangi lagi. Ini kita tutup lagi, kita running lagi. Oke, kita kasih. Nah, ya. Berarti nilai X 748 sedangkan nilai Y 9371 ya. Itu cara kita memberikan nilai seperti itu ya. Jadi kalau kita mau memberi input data ya kepada variabel yang kita ini berarti kita tidak perlu memberikan sama dengan seperti ini sama dengan 8 ya jangan, nggak usah. Karena kita akan berikan dia input data ya kecuali memang kita perlu data awal ya nilai awal kita perlukan ya boleh. Tapi kalau memang nilainya itu akan kita inputkan dari keyboard maka sebaiknya tidak usah kita berikan nilai di sini ya tidak perlu kita berikan sama dengan ya. Jadi perintahnya ini sekali lagi Bang Rajo ulangi bahwa si in inilah yang melakukan perintah. Nah sekarang kalau kita coba ya kita coba eksperimen sedikit. Bagaimana kalau kita inputnya datanya itu float, apa yang terjadi gitu ya. Misalkan kita inputnya datanya desimal. Misalkan ini. Ya, dia akan error ya. Dia akan error. Y-nya akan 0, jadi dia akan seperti berhenti gitu ya karena harusnya kan tidak begini kan harusnya kita harus memasukkan nilai Y kan tapi kalau terjadi kesalahan di awal maka dia rusak jadi programnya ya. Kalau kita ulangi misalkan kita masukkan nilainya integer ya itu nilai Y-nya tetap ditanya sama komputer nilai Y berapa gitu. Tapi karena kita tadi masukkan nilai X-nya berupa bilangan desimal maka program kita error gitu ya seperti itu. Jadi harus tepat ya. Kita deklarasi variabelnya tipenya apa, yang kita input juga harus sama. Gitu. Oke, kita tutup. Oke ya. Nah, mungkin Bang Rajo rasa cukup ya penjelasan mengenai input ini ya. Ini si out untuk menampilkan datanya, si in untuk menerima masukannya itu, kemudian dimasukkan nilai itu ke dalam X ya. Ini juga si in ini untuk memasukkan ke dalam Y. Oke ya. Oke, semoga Sobat OSL suka dengan video ini. Silahkan berikan komentar dan saran di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Warstream Lab. Karena video selanjutnya akan mengenai belajar C++. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam OSL. Wassalamualaikum.